Halo, nama saya Tantri Diah Kirana Dewi. Saya selaku Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Kongres Wanita Indonesia. Saya mau menjelaskan kenapa kami berada di Amerika Serikat pada saat ini, karena setiap tanggal 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional, di mana kami Kowani adalah salah satu anggota ECOSOC PBB, yang mana setiap bulan Maret selalu berkunjung ke PBB untuk melakukan CSW di setiap tahunnya. Di dalam CSW ini selalu membuat satu gebrakan, terutama untuk perempuan Indonesia, yaitu melakukan set event yang ada di dalam CSW tersebut. Kami selalu berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mana seluruh temanya itu adalah dari PBB sendiri. Kami sebenarnya juga melaksanakan paralel event, di mana Kowani merupakan NGO untuk melaksanakan di luar daripada headquarter building tersebut. Kowani ini sangat penting sekali perannya, karena dimulai adanya kongres pertama di tanggal 22 Desember 1928 setelah adanya Kongres Pemuda pada tahun 1928, di mana seluruh ibu-ibu yang ada atau ibu bangsa yang ada di seputaran Jogja dan juga ibu-ibu dari Yogyakarta, Celebes dan lain sebagainya membentuk satu kongres yang namanya Kongres Wanita Indonesia. Pada saat itu memang belum namanya Kongres Wanita Indonesia. Sangat berpengaruh di dalam perkembangan mindset yang ada di Indonesia untuk perempuan. Jadi bagaimana perempuan Indonesia itu terus berkembang dan terus diyakini bahwa dengan adanya perempuan-perempuan Indonesia yang makin terus menggiatkan karya-karya mereka, bisa membuat satu legacy terhadap pemerintahan juga terhadap hal-hal yang lain seperti hak-hak perempuan yang ada di Indonesia. Salah satu adalah Kowani juga menginisiasi atau menjadi satu inisiator untuk membentuk adanya Kementerian Perempuan yang ada di Indonesia, dan akhirnya terbentuklah satu legacy lagi, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu bergulir terus. Kowani sendiri mempunyai sampai hari ini 104 organisasi perempuan, yang mana dari pertama terbentuknya hanya dari 3 organisasi perempuan, kemudian selanjutnya 10 di tahun 1951, nah akhirnya sekarang sampai dengan 104. Kowani ini sangat besar sekali jumlahnya, dan yang sangat kuat pada saat zaman Ibu Sulasih Partomo membuat organisasi perempuan pertama, dan itu masuk di dalam ASEAN Sekretariat, adalah AKUO, di mana AKUO ini 10 negara ASEAN ini, dan itulah yang membuat akhirnya kedekatan antara satu dengan yang lain terhadap perempuan itu makin kelihatan sekali. Lingkup dalam pekerjaannya tidak hanya mengenai negara sendiri, tetapi juga seluruh ASEAN ini. Dan legacy ini sangat kuat, dan kami terus memegang peran penting. Walaupun sekarang adalah Presiden AKUO adalah dari Filipina dan Kowani sebagai Sekretaris Jenderal, tetapi kekuatannya sangat mumpuni, di mana kemarin pada saat set event yang dilaksanakan Singapura, justru yang diambil adalah dari AKUO. Dan disitulah mereka akan membuktikan bahwa tidak hanya melulu membicarakan mengenai gender equality, membicarakan mengenai mengenai kesehatan, mengenai isu not yang lain, tetapi juga khusus untuk UMKM. Karena perkembangan di dalam kegiatan karya dari perempuan-perempuan Indonesia, terutama untuk gender equality, kemudian isu-isu yang lain, pastinya ada. Karena perkembangan inilah yang membuat kita juga terus memacu di dalam kepengurusan Kowani untuk lebih menggiatkan pribadi-pribadi masing-masing
terutama pribadi-pribadi perempuan-perempuan Indonesia ini untuk terus membuat satu legacy ini sangat penting karena kami sendiri selalu diikut sertakan di dalam G20 Presidensi Indonesia, kemudian di dalam Kowani sendiri juga punya organisasi-organisasi internasional, jadi otomatis visi misi itu juga akan terus berkembang sesuai zaman dan sesuai era yang akan dilaksanakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kami mempunyai 12 bidang di dalam Kowani, dari mulai ketua umum menjadi 6 ketua, kemudian 12 ketua bidang, itu di dalamnya juga ada hukum, kemudian ada politik, kebetulan saya juga memegang bidang hubungan luar negeri, dan juga ada bidang sosial atau sosial ke keluarga, kemudian juga ada Diktekbud karena memang di situ juga untuk scholarship juga kita jalankan. Kalau untuk hukum, kami juga terus mendampingi dalam hal beberapa arahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, contoh mengenai undang-undang untuk PRT, Jala PRT, kemudian undang-undang untuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kemudian undang-undang mengenai para pekerja migran. Nah itu terus kita selalu berkolaborasi tidak hanya terhadap kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga kepada Kementerian Hukum dan HAM dan juga beberapa hal yang sifatnya institusi bersama untuk berkolaborasi. Sampai sekarang memang masih belum terlihat nyata karena banyak sekali yang ingin kita ikut mendampingi, tetapi mungkin dari pihak pemerintah juga masih kurang melihat bahwa Kowani ini punya satu rules terhadap pekerja migran. Tapi pernah kejadian tahun sekitar 1990-an, Kowani termasuk yang ikut mendampingi pada saat salah satu pekerja migran di Arab Saudi harus dihukum mati. Pada saat itu Kowani beserta Kementerian Agama dan juga Kementerian Hukum serta Kementerian Luar Negeri bersama-sama mendampingi para pekerja migran perempuan yang ada di Arab Saudi yang rencananya akan dihukuman gantung seperti itu. Tetapi akhirnya karena adanya negosiasi dan cukup sangat bagus Kowani berperan di situ, akhirnya tidak terjadi. Indonesia punya potensi yang sangat besar. Sangat besar. Karena saya sendiri sudah melihat, walaupun saya adalah ketua bidang hubungan luar negeri, tapi dari segi informasi yang kami dapatkan, perawat-perawat ini memang membutuhkan satu legacy atau satu kekuatan untuk bisa mencari pekerjaan di luar negeri. Karena terus terang saja perawat di Indonesia ini sangat banyak yang dididik oleh sekolah-sekolah perawat, tetapi tidak sampai sejauh mana mereka bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga kita memang istilahnya kita harus mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan itu, tidak hanya dari segi akademisi si perawat ini, tetapi juga dari bahasa itu sangat diperlukan. Kami memang sangat di bawah sekali untuk masalah bahasa, dan itu juga menjadi suatu motivasi kami Kowani untuk bisa di next periode ini terus berkolaborasi dengan pemerintah supaya bisa meningkatkan kinerja-kinerja yang kita akan lakukan. Kami ini Kowani juga sudah mulai bekerja sama dengan negara Rusia. Insya Allah kami akan berjuang juga untuk scholarship yang ada di Amerika, tentunya Amerika Serikat, kepada para pelajar-pelajar di Indonesia, karena terus terang saja banyak mereka menginginkan dari LPDP, tapi kan tidak semua bisa seperti itu. Kalau misalnya lewat kami tidak perlu pakai IELTS atau TOEFL dan lain sebagainya, mengalir sesuai dengan pembelajaran mereka, mungkin akan lebih banyak para pelajar-pelajar ini untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kalau kami selalu mendengar dari Kowani, karena kemarin pada saat kami mendapatkan undangan dari Global Peace Foundation, di mana kami bekerja sama dengan Global Peace Foundation, itu bersamaan dengan kami ada Bapak Dino Patijalal yang merupakan Ketua Diaspora Indonesia,
beliau sangat menginginkan sekali Kowani terlibat di dalam diaspora ini. Kemarin beliau juga menyampaikan, ayo dong supaya menghimbau kepada para diaspora ini untuk ya harus melihat daerah-daerah di mana mereka tinggal, kemudian bagaimana budaya-budaya di daerah mereka tinggal, dan bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan satu pekerjaan yang sangat bagus, tidak hanya pekerja-pekerja seperti pabrikasi yang juga ada di Indonesia sebenarnya ya, tetapi mereka lebih bisa mendapatkan satu pekerjaan yang mumpuni dan lain sebagainya. Itu memang Pak Dino Patijala juga menginginkan Kowani sebagai ibu bangsa untuk terus bekerja sama dengan diaspora Indonesia untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut kepada diaspora seluruh dunia.